الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang sangat luar biasa ini ya. Ini pasti semuanya menunggu tentang tema ini ya. Kita akan menyikapi tentang antara suami, mertua, dan anaknya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil 'amilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini sangat menarik sekali Bang Ali. Antara ibu, anaknya dengan istrinya. Saya tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini dan ibu-ibu yang ada di rumah, jamaah Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, anaknya sudah menikah? Sudah jadi mertua? Belum? Sudah? Kira-kira kalau ibu-ibu sudah jadi mertua, ibu sayang tidak sama menantunya? Sering cemburu nggak sama menantunya? Ini kebanyakan yang jawab bapak-bapak nih, Masya Allah. Jadi saya ingin katakan pertama begini. Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua anak manusia. Antara mempelai laki-laki dengan perempuan saja. Lebih dari itu, menikah adalah menyatukan dua keluarga besar. Yang beda bahasa, beda wataknya, beda adat kebiasaannya, beda kehidupan sehari-harinya disatukan dalam sebuah pernikahan. Betul atau tidak? Oleh karenanya, karena menikah itu menyatukan kedua belah pihak, bukan hanya suami istri, maka seorang suami bukan hanya dianjurkan untuk mencintai istrinya saja, tapi juga dia harus mencintai keluarga besarnya. Istri bukan hanya mencintai suami saja, tapi dia juga harus mencintai keluarga besar suami. Bu, ibu, selama ini kita berpikir bahwa orang yang patut kita berbuat baik atau kita baktikan hanyalah orang tua kita, mertua tidak. Padahal orang tua itu terbagi dua. Pertama orang tua nasab, yang kedua orang tua sabab. Orang tua nasab adalah orang yang melahirkan kita nih, ibu-ibu ngandung 9 bulan 10 hari. Capek, pedih, tidur madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap, takutnya meleduk perutnya ya Bu ya. Ini salah satu perjuangan seorang ibu.
Kita seringkali mengatakan bahwa orang tua itu adalah yang melahirkan. Tidak. Ada orang tua nasab pertama. Yang kedua ada orang tua sabab. Nah, orang tua sabab terbagi 3 lagi. Pertama, orang tua yang membesarkan kita hingga dewasa. Ngasih makan, beliin pakaian, ngasih jajan. Walaupun dia tidak melahirkan kita, ini yang disebut dengan orang tua sabab. Kedua, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Dari kecil diajarin sama guru. Ini guru orang tua juga. Jadi kalau pengen dapat salah satu nikmat doa yang cepat dikabul oleh Allah, bukan hanya doa dari orang tua tapi juga doa dari guru. Yang ketiga, orang tua sabab itu adalah orang tua yang memberikan anaknya untuk kita. Mertua kita. Jadi birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kita. Niscaya kalau kita jadi orang tua, anak-anak kita juga akan berbakti. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, Al-Quran sudah sangat menjelaskan sebegitu detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Orang tua itu bakal kembali jadi anak kecil kalau udah tua, betul atau tidak? Dulu kita yang kayak anak kecil ketika sudah tua, orang tua lanjut usia itu yang jadi kayak anak kecil. Makanya sabar-sabar kita yang ngadepin orang tua. Ya, ngomong salah sedikit marah. Kagak dikasih duit, marah. Nah, ini sekarang kembali orang tua seperti anak kecil. Nauzubillahimin zalik. Dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafah, Syekh Ahmad Ali Al-Jurjawi mengatakan, ini harus kita fahami benar-benar ibu-ibu, para jamaah yang ada di rumah, bahwa perempuan itu adalah milik suaminya. A'zamun nasi haqqan lil mar'ati zaujuha. Siapa yang paling berhak terhadap seorang perempuan, seorang istri, suaminya. Wa a'zamun nasi 'ala rijal ummuhu. Dan seorang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki atau suami itu bukan istrinya tapi mertuanya, ibunya. Makanya ibu-ibu jangan pernah cemburu sama mertua. Ibu kalau suami ibu deket sama yang lain cemburu gak apa-apa. Ada perempuan cantik ngedeketin cemburu. Ada janda deketin cemburu. Tapi kalau ibu sendiri yang dekat sama suami kita, jangan sekali-kali kita cemburu. Apalagi merasa tidak pernah diutamakan oleh suami kita. Jadi kalau suami ngasih apa-apa tanya dulu, "Mah, iya papa bawa ini emas 10 gram buat mama." "Alhamdulillah bang sebentar deh bang. Tapi abang ngebeliin ibu juga gak? Saya pengennya kalau abang ngebeliin saya 10 gram, beliin juga ibu 10 gram. Mas Ali kalau beliin bini, beliin ibunya juga gak?" Benar. Karena banyak yang cinta sama istri, mendahulukan istri, mengutamakan istri, tapi dia lupa kewajibannya kepada ibunya. Min aujabatil wajibat. Salah satu kewajiban yang paling wajib dari seorang anak laki-laki kepada ibunya itu adalah menafkahkannya. Jadi istri gak usah pernah cemburu. Kalau suami pengen ngasih duit ke ibunya jangan kita larang. Ini suami mau ngasih duit ke ibunya, "Bang lu pulang nanti tidurnya luar rumah." Kenapa? Ngasih emak mulu duitnya. Sayanya kapan? Nah ini kan salah satu kecemburuan yang tidak diperbolehkan apalagi kepada ibunya sendiri. Jadi kalau suami ngasih duit banyak, kita tanya, "Bang jangan saya aja yang dikasih, ibu kamu juga harus diutamakan." Jangan sampai kita menjadi istri-istri durhaka. Bagaimana istri yang durhaka itu? Istri yang durhaka itu pertama dipandang suami tidak menyejukkan hati. Tidak jadi qurrata ayun. Yang kedua, kalau suami tidak ada, tidak menjaga harga diri dan kehormatannya. Yang ketiga, kalau suami memberi perintah, selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah, dia tidak mau memenuhi perintah itu. Ini ciri-ciri perempuan yang durhaka. Dan yang keempat adalah perempuan yang tidak menjadi wasilah kebaikan suami berbakti kepada ibunya. Jadi bapak, ini bapak-bapak di sini cuma ada 2, 4 ya. Kalau punya istri, ketika kita ngasih, ibu kita dia gak pernah cemberut, gak pernah marah.
gak pernah cemburu. Nih istri yang begini jangan sampai disia-siain. Kalau belum mati jangan dikubur. Ya, ini susah nyari bidadari surga seperti ini. Jadi taatnya dia, cintanya dia bukan hanya kepada suaminya, tapi juga dia mencurahkan cintanya kepada orang tuanya. Ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali. Ini kisahnya masyhur, sering kita dengar. Siapa Bu? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah ini sering kita dengar ya kisahnya. Alqamah salah satu anak laki-laki yang selama hidupnya dia taat kepada Allah. Puasanya tidak ketinggalan, sholatnya rajin, datang ke masjidnya rajin, ibadahnya selalu getol. Tapi satu yang dia tinggalkan, tidak berbakti kepada ibunya dan lebih mengutamakan istrinya. Ini buat para istri yang ada di rumah, apalagi yang baru jadi mantu. Ini harus kita tekankan bahwa bukan hanya emak kita yang harus kita senengin. Tapi juga emak suami kita, bapaknya suami kita, itu wajib kita beri nafkah, wajib kita beri kebahagiaan, wajib kita berikan sesuatu untuk disenangkan kalau mereka masih hidup. Apalagi doanya mustajab. Alqamah ketika di hari akhir hayatnya, itu Alqamah susah mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang para sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sahabat kita Alqamah, dia sekarang sedang menghadapi sakaratul maut. Tapi di akhir sakaratul mautnya, dia sangat susah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, coba tanya kepada istrinya Alqamah, apakah ibunya masih ada? Atau salah satu orang tuanya masih ada? Kata istrinya, iya, ibunya masih ada. Datang para sahabat ke rumah ibunya, kata Rasulullah, katakan kepada ibunya, kalau ibunya mampu untuk berjalan, suruh menghadap ke saya. Kalau tidak mampu, saya yang akan datang ke ibunya Alqamah. Ini saking teladannya sifat Rasulullah Bu, sama orang tua. Tapi kata ibunya Alqamah mengatakan, wahai para sahabat yang datang, aku masih mampu untuk datang kepada Rasulullah. Gak usah Rasulullah yang datang ke sini. Berjalan ibunya, Rasulullah bertanya, Bu, saya mau nanya kalau bahasa kitanya. Ini Alqamah di akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kira-kira Bu kesalahan Alqamah? Kata ibunya mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ridho dengan anakku sendiri Alqamah. Kenapa? Memang selama hidupnya beliau adalah pemuda yang solih. Orang yang rajin ke masjid. Orang yang taat beribadah. Tapi satu kesalahannya, dia tidak pernah memperhatikanku dan lebih mencintai istrinya. Serta mengutamakan dalam hal apapun. Bu, sedih gak Bu? Kita udah capek-capek ngebesarin anak laki-laki. Sudah kaya, jadi pemimpin, sudah berhasil diambil sama orang. Gak inget sama kita. Dibuka handphone, ya Allah HP saya rusak apa gak pernah ada yang bunyi. Bukannya gak pernah ada yang bunyi dan rusak. Tapi ternyata anaknya tidak pernah menghubungi. Jadi para istri ataupun yang baru jadi istri harus kita pahami. Mertua juga adalah orang yang harus kita utamakan. Kalau dibeliin tas sama suami, beliin juga emaknya. Kalau dibeliin emas sama suami, beliin juga emaknya. Akan tetapi ada sisi yang lainnya. Sebagai seorang mertua kita juga harus jadi mertua yang baik. Ibu pengen punya mantu baik tapi jadi mertua enggak baik. Pengen menantunya enggak cemburuan tapi jadi mertua cemburuan. Kata ibunya bilang, ini anak saya. Setiap gajian kamu istrinya enggak boleh dapat duit. Semua duitnya buat saya. Nah ini enggak boleh juga nih. Banyak mertua-mertua yang egois. Ya, jadi terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Terlalu mendewakan dirinya. Terlalu menganggap mantunya gak bisa apa-apa. Banyak kejadian mantu ribut sama mertua gara-gara hal sepele. Menantunya salah gendong anak, dia ngomel. Menantunya gak bisa masak seenak masakan dia ngomel. Anak saya selama hidupnya kalau dimasakin enak. Ini punya istri kagak bisa masak. Cemburu, marah. Nah suami juga agar ibu dan istrinya tidak bertengkar, tetap punya hubungan yang baik. Sebagai suami yang baik
hendaknya harus seimbang memberi kebaikan. Baik itu kepada istrinya dia penuhi nafkahnya, kepada ibunya juga jaga perasaannya, berikan kalau memang kesusahan. Inilah ciri-ciri suami solih yang bisa taat kepada orang tua dan juga bisa menyenangkan hati istrinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Suami yang solih, amin. Istri yang solihah, amin. Dan mertua yang insya Allah disayang oleh para mantunya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah ya. Pokoknya mama I love you full deh. Ya Masya Allah ya. Baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih Masya Allah ya. Kita akan membahas tentang kesombongan karena kelebihan harta. Tuh ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Usfai. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara rutin selalu mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Hal ini pun menjadi salah satu tradisi tahunan ibadah haji yang dilakukan tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan berikut informasi mengenai sejarah dari kain penutup Ka'bah yang telah dirangkum oleh Cahaya Hati Indonesia untuk jamaah di rumah. Kain kiswah yang menjadi penutup bangunan Ka'bah memiliki ukuran hingga 658 meter persegi dan dipasang melalui sisi atas Ka'bah. Ketika mengganti kain penutup ini, petugas akan mengangkat kiswah yang baru dengan menggunakan tali untuk kemudian dibentangkan hingga menutup kiswah lama yang akan dilepas nantinya. Kain penutup Ka'bah ini pun terbuat dari 670 kg sutra murni, di mana terdapat ayat-ayat Al-Quran pada kain yang disulam menggunakan benang emas seberat 120 kg dan benang perak seberat 100 kg. Kiswah sendiri dibuat oleh 200 pengrajin dan pembuatannya melibatkan proses yang cukup panjang, dimulai dari mewarnai kain, menenun hingga mencetak. Dibuat secara hati-hati serta penuh ketelitian, kiswah menjadi hasil karya yang sempurna. Dalam pembuatannya, pemerintah Arab Saudi pun mampu menghabiskan biaya hingga mencapai 66 miliar rupiah. Jika selama ini Anda mengira kiswah identik dengan warna hitam dan kaligrafi keemasan, ternyata dahulu kain kiswah terdiri dari berbagai macam warna seperti merah, putih, dan hijau. Penggunaan warna hitam untuk kain kiswah pun dimulai pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang terdiri sejak 750 hingga 1258 Masehi, di mana hal itu menggambarkan warna keluarga kerajaan dinasti Abbasiyah, yakni warna hitam. Setelah diganti dengan kain yang baru, kiswah lama akan dipotong menjadi beberapa bagian dan diberikan sebagai cindramata untuk tamu penting kenegaraan oleh Raja Arab Saudi. Hal ini mengacu pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu membagikan kain kiswah untuk para jemaah haji sebagai kain pelindung kepala dari teriknya matahari saat menjalankan ibadah di kota Mekah. Itu tadi informasi dari kain kiswah penutup Ka'bah. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.